Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan khususnya para narasumber yang berkenan untuk bisa memberikan bersedekah ilmu untuk peningkatan layanan lazis maupun kaitannya dengan perwakafan di pesantren Muhammadiyah. Jika kita di bawah 500, nah santri kita di bawah 500, maka wakaf ini sebagai penopang utama. Karena kita kan tidak mungkin membangun infrastruktur, sarana prasarana itu dengan SPP dari santri. Para guru, para asatidz itu adalah garda terdepan di dalam proses pengkaderan, pembentukan akhlak, pembentukan pendidikan, pembentukan konstruksi berpikir dari masyarakat, khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang jelas kita mampu mematahkan mitologi selama ini bahwa angka-angka itu hanya berupa potensi. Ternyata tidak, angka-angka itu benar-benar bisa kita realisasikan. Bahkan saling support itu bukan hal yang mustahil. Yang pertama, terkait dengan pendirian KL di pesantren, kira-kira secara efektivitas itu lebih efektif mana antara berdiri KL dengan menjadi donatur amal usaha atau donatur lembaga. Nah, seperti itu. Memang sebenarnya ketika tidak menjadi entitas las atau menjadi entitas kantor layanan atau menjadi entitas UPZ, itu ada satu keuntungan besar dari Bapak Ibu sekalian, asatidz yang kami hormati, adalah tidak wajib membentuk laporan keuangan dan juga tidak wajib untuk diaudit. Kemudian yang kedua, nah saya kira pengalaman lazismu untuk memotivasi pesantren supaya gregetnya itu muncul, itu terkait dengan potensi apa gitu. Potensi apa yang bisa digali pesantren yang sebenarnya di situ mampu dioptimalkan dari sudut pengelolaan zakat infak sodakohnya. Nah, seperti itu. Istilahnya dulu yang sempat muncul di Solo ini nambah-nambahi tampah gitu. Padahal hakikat didirikannya laismu adalah mengkonsolidasikan segala bentuk zakat, infak, dan sedekah yang selama ini tercerai-berai. Nah, saya di sini cuma menawarkan bagaimana kalau wilayah itu memberi peluang-peluang usaha kepada kami. Kami menangani banyak hal tentang program, tentang portfadi yang disampaikan oleh Pak Irzal. Cuman dalam konstruksi kerangka kami di lazismu pada asatidz itu adalah bagaimana kita merubah potensi itu menjadi real ekonomi yang terjadi. Laismu itu dapat dana dari mana sih? Ya wilayah itu ya hak kelolanya dari KL, dari daerah. Nah kalau nggak ada KL ya nggak ada dana di wilayah. Ya kami ada penghimpunan sendiri 4 miliar itu sampai seberapa? Nggak kemana-mana. Jadi Jawa Tengah kemarin sudah di angka 294 miliar itu kan tersebar. Nah problemnya sebaran itu ada bosan yang dari pesantren Bapak Ibu. Ya, setiap penerimaan santri baru, terutama saat tes, jadi anak-anak santri baru itu ikut tes,
wali santri kita kumpulkan, kita kasih informasi tentang pengumuman, tentang seleksi dan seterusnya. Di saat itu juga mereka harus mengisi satu lembar yang lembar ini diterbitkan oleh KL Lazismu. Kita sudah alhamdulillah dengan adanya kantor layanan, kita dengan izin Allah di saat COVID, Ustaz, di saat COVID kita tahu ya, saat susah, saat sulit, alhamdulillah dengan izin Allah bisa membebaskan tanah dengan terkumpul dana 750, Ustaz. 750 juta itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Dari 5 rukun pembangunan Transcend, ada visi misi, kemudian infrastruktur, kemudian membangun sistem, ya. Yang utama adalah untuk membangun crowdfunding dan kaderisasi dan kesejahteraan. Kemudian dari ZISWAP itu, maka yang banyak itu apa ya? Apa ZIS-nya, apa wakafnya? Untuk 8 asnaf itu apa semuanya dapat, apa tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Lazismu yang itu berkantor di pesantren antum gitu ya? Lalu untuk pemasarannya atau umpamanya ide-ide kreatifnya itu dari mereka atau dari pesantren? Yang sudah berjalan di Zamzam kaitan dengan zakat itu, kita kolaborasinya adalah dengan LCM dan PRM, Ustaz. Jadi Zamzam tidak langsung turun distribusikan ke warga yang berhak untuk menerimanya. Dari kami ada petugas khusus, jadi itu kita posisikan pegawai Zamzam, dan dari Lazismu yang ada di daerah ditempatkan di Zamzam, tapi dari pegawai Zamzam. Untuk program tasarruf ini memang tidak boleh keluar dari yang dimiliki oleh daerah ya, ataupun sama saya kira karena dia sifatnya holding, Lazismu itu kan ada induknya ya, dari PP ke wilayah, dari wilayah ke daerah, dari daerah ke KL ya, di daerah ke KL. Jadi program tasarruf itu ada 4 tadi itu. Maka termasuk untuk wa mu'allafati qulubuhum itu sudah di cover oleh pilar dakwah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irzal, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman pengurus LPP PWM atas kerjasamanya dengan UMS dan Lazismu sehingga terselenggara workshop pengembangan ekonomi pesantren. Dan workshop ini sangat bermanfaat, khususnya bagaimana mengembangkan pesantren lebih mandiri, memanfaatkan wakaf lebih produktif, sehingga pesantren Muhammadiyah Jawa Tengah bisa mendapatkan dan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan global, khususnya pada kemandirian ekonomi di pesantren. Saya kira workshop ini sangat menarik, dan saya atas nama penanggung jawab Lembaga Pengembangan Pesantren sangat support untuk acara workshop pengembangan ekonomi pesantren melalui wakaf produktif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hakim Zangki dari Pesantren Sains Transcend Muhammadiyah Sragen. Ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi, belajar bersama terkait sukses story pengelolaan wakaf di Transcend.
Saya ucapkan selamat kepada Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah WWM Jawa Tengah bekerja sama dengan UMS dan Lazismu atas terselenggaranya workshop kemandirian pesantren. Tentunya kegiatan ini sangat menarik, sangat bermanfaat untuk pesantren-pesantren di kemudian hari lebih mandiri, lebih berdaya guna. Karena lembaga yang mandiri itulah lembaga yang akan merasakan sustainable, merasakan keabadian. Insya Allah kita akan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.